Ya, ya, terima kasih pimpinan. Saya mau nanya kepada saksi ya. Bapak ketika menerima surat dari Kementerian Agama pada tanggal 10 yang terkait dengan pembiayaan itu, Bapak sempat diskusi nggak di internal bahwa ada permintaan yang ternyata berbeda dari kesepakatan antara DPR dalam hal ini Komisi 8 dengan pihak pemerintah yaitu Kementerian Agama. Diskusi, Bu. Ya, proses pengambilan keputusan Bapak itu seperti apa? Pernah nggak Bapak itu kepikir untuk cross check kepada DPR atau mungkin pimpinan dan mengklarifikasi apakah surat dari Kemenak ini sudah tepat atau tidak? Pernah nggak ada upaya-upaya seperti itu? Tentu saja yang kami lakukan pertama kali sebelum kami meminta untuk berkonsultasi dengan DPR adalah berkomunikasi dengan Kemenak. Itu yang pertama. Itulah makanya kenapa kemudian muncul rapat di tanggal 22 Maret itu, Bu. Itu antara BPKH dengan Kemenak. Dengan Kemenak. Tanggal berapa, Pak? 22 Maret. 22 Maret. Ya. Padahal suratnya itu tanggal 10 Januari. Iya. Karena waktu itu kan memang kami masing-masing baru bisa ketemunya di tanggal segitu, Pak, Bu. Selama Januari sampai Maret itu apa yang Bapak lakukan? Punya cukup waktu loh sebenarnya. Untuk saya tadi katakan apakah ada di antara tanggal itu sampai kemudian membuat keputusan Kepala BPKH dan jajaran melakukan komunikasi atau keinginan komunikasi dengan DPR karena ada selisih ya jumlah yang diajukan dan kesepakatan dengan DPR. Apalagi kalau misalnya tanggal Maret itu kan berarti kepresnya udah keluar dong. Betul. Nah, lalu gimana? Ya, setelah hasil diskusi dengan Kemenak, kan kesimpulannya adalah bahwa Kemenak yang akan berkonsultasi dengan DPR. Nah, setelah itu ya otomatis kan kami menunggu, Bu. Kami menunggu dari mereka, karena kan ini kan ranahnya mereka untuk mengubah dari 92,8% menjadi 50-50. terus ya lanjutin. Ya, sementara kami berpegang kepada target 8,2 triliun itu sebagai pagu. Oke, di masa-masa yang menunggu yang nggak jelas itu pernah nggak terfikir oleh Bapak bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kemenak ini berpotensi loh melanggar undang-undang? Punya potensi loh ini melanggar kesepakatan dan juga mengingkarin kepres. Pernah nggak kepikir itu di dalam tim Bapak sendiri membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan konsekuensinya? Karena apa? Ini uang kan bukan uangnya Bapak, bukan uangnya Pak Menteri ya kan? Uang yang dititipkan kepada Bapak gitu. Untuk digunakan sebaik-baiknya. Kalau dilihat dari permintaan Kementerian Agama, Bu, itu kan mereka bertahap. Ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tahap ini mereka punya schedule pembayaran sendiri masing-masing. Jadi, pola pikir yang kami lakukan sebagai pengelola keuangan adalah pembahasan akan secara paralel berjalan. Selama itu transfer bertahapnya kan tidak langsung 8,2 triliun atau 7,8 triliun. Dia bertahap. Nah, jadi berdasarkan itulah makanya kami ya kita menunggu inisiasi dari Kemenak untuk konsultasi dengan DPR sepanjang itu karena ada kebutuhan yang mendesak dari mereka dan secara dalam PP 5 tahun 2018 ini juga disampaikan, Bu, informasi tambahannya bahwa BPKH harus mengirim uang sesuai dengan permintaan
selambat-lambatnya 10 hari setelah surat permintaan. Nah, tetapi dari BPKH sendiri memang tidak melakukan cross check Pak ya, kan masa tidak dibaca. Saya tadi masih kembali sebenarnya pertanyaan saya, pernah nggak di BPKH itu atau mekanisme lah di BPKH permintaan itu kemudian ini dicek, diklarifikasi lah, tabayun. Ini benar nggak seperti ini? Siapa tahu nih misalnya salah ketik kan begitu. Kok angkanya sebegini sementara tadi Bapak bilang Bapak sudah tahu hasil keputusan di Panja. Ini kan jumlah angka yang tidak kecil, artinya andaikan misalnya BPKH bersepakat dengan Panja ada berapa banyak jamaah haji yang akan ketolong Pak. Benar nggak? Ini bukan tentang soal efisiensi loh Pak. Tetapi ini mengabaikan hak-hak jamaah haji yang jumlahnya sangat besar. Yang semestinya itu bisa dilakukan oleh Bapak. Kalau seandainya ada yang mengatakan berarti BPKH ikut terlibat dong di dalam kesalahan atau pelanggaran terhadap undang-undang gitu gimana ya kira-kira? Seperti yang kami jelaskan tadi Bu, bahwa kami sudah melakukan usaha klarifikasi. Hanya ke Kemenak kan? Iya. Karena kan kuota itu yang mengubah kan Kemenak ya Bu ya. Otomatis mereka yang akan berkonsultasi dengan DPR. Bukan dari sisi kami. Kami selama, kembali lagi, mohon maaf, selama masih ada di bawah pagu 8,2 triliun, ya kami melakukan transfer. Hanya sampai di situ Pak ya? Iya Bu. Tidak kemudian melihat bahwa selisih itu akan menyelamatkan begitu banyak jamaah haji kita. Gitu. Ya, itu ya, saya tidak tahu nanti bagaimana pimpinan memberikan respon, tetapi saya memang sangat kecewa sebenarnya begitu tahu jawaban Bapak itu. Saya memang tidak di Komisi 8, tetapi sungguh-sungguh sangat kecewa. Yang pertama menurut aku sangat sembrono sekali itu Pak. Ya kan? Walaupun itu di bawah pagu, tetapi kalau ada prinsip-prinsip dasar di mana kemudian BPKH itu menjalankan tugas dan fungsinya, itu aja nggak dipenuhin. Itu gimana mau menyebut bahwa ini proper dan tidak gitu. Bukan soal ini di bawah atau di atas, memang itu di bawah, tetapi ini kan urusan pansus juga nanti menuju ke sana. Kenapa kok kemudian itu di bawah? Tetapi yang kita mau katakan persetujuan DPR ini membawa konsekuensi yang sangat serius bagi begitu banyak para jemaah haji yang mestinya dapat mendapatkan manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH ini gitu.